Mari kita lapor pajak melalui DJP Online One Stop Tax Services. Sebelum bisa login, pastikan telah terdaftar di situs layanan aplikasi perpajakan DJP Online. Kita mulai dengan memasukkan NPWP, password, masukkan kode keamanan, lalu klik login. Setelah login, ada profil yang harus diisi dengan lengkap, benar, dan jelas. Lalu ada 3 pilihan layanan DJP online. Kita pilih e-filing. Kita berada di menu e-filing. Menu ini memuat daftar SPT yang pernah kita buat dan laporkan melalui DJP online. Kita akan buatkan SPT untuk TK0. Klik buat SPT. Muncul formulir SPT yang berisikan pertanyaan-pertanyaan mendasar yang harus dijawab untuk menentukan formulir yang akan kita gunakan. Tidak. Anda dapat menggunakan formulir 1770S. Pilihlah form yang akan digunakan. Kita pilih dengan panduan. Langkah pertama dari 18. Jadi ada 18 langkah dalam melaporkan SPT 1770S melalui e-filing. Kita akan buat SPT untuk tahun pajak 2016. Statusnya normal. Klik langkah berikutnya. Langkah kedua, daftar pemotongan atau pemungutan yang dilakukan oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah. Ini awalnya masih kosong, kita harus tambahkan dulu. Klik tambah, muncul pop-up bukti potong. Di situ ada jenis pajak yang harus kita pilih PPh pasal 21, kemudian ada NPWP pemotong atau pemungut pajak. Perlu diketahui, ini adalah nomor pokok wajib pajak yang akan otomatis mengisi nama pemotong atau pemungut pajak. Kita isi. Terakhir jumlah PPh yang dipotong atau dipungut. Lalu klik simpan. Kemudian klik langkah berikutnya. Langkah ketiga, masukkan penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Lihat petunjuknya. Kalau menggunakan lampiran formulir 1721A1, lihat kolom B nomor 12 di bukti potong. Kalau 1721A2, kolom B nomor 15 di bukti potong. Kemudian untuk formulir 17216, lihat kolom 2. TK0 yang akan kita buat SPT-nya menggunakan formulir 1721A1. Kita isi, klik langkah berikutnya. Langkah keempat, apakah Anda memiliki penghasilan dalam negeri lainnya? Tidak. Langkah kelima, tidak. 6, tidak. 7, tidak. Langkah ke-8, apakah Anda memiliki harta? Di sini kita sudah punya database harta pada SPT tahun lalu dan tidak ada daftar harta yang berubah, sehingga kita langsung saja klik langkah berikutnya. Apakah Anda memiliki utang? Tidak. Langkah ke-10, tanggungan? Tidak, karena TK0 tidak ada tanggungan dan tidak kawin. Langkah 11, apakah Anda membayar zakat atau sumbangan keagamaan kegiatan wajib? Di sini zakat atau sumbangan akan menjadi pengurang pajak. Dituliskan saja apabila Anda melakukan zakat atau sumbangan. Perkawinan? Tidak kawin, kemudian tanggungannya 0. Langkah 13, tidak. 14, pembayaran PPh pasal 25 tidak ada, diisi 0. Langkah ke-15, penghitungan pajak penghasilan. Pastikan nilainya nihil apabila Anda sudah bayar sesuai dengan kewajiban. Kemudian klik langkah berikutnya. Langkah ke-16 ini adalah proses kurang atau lebih bayar. Ini tidak ada angsuran yang saya bayar sendiri. 17, ini adalah
ketentuan dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritakan di atas adalah benar, lengkap, dan jelas. Pilih setuju, kemudian klik langkah berikutnya, langkah terakhir atau langkah ke-18. Pilih setuju, pastikan Anda mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, kemudian klik selesai. Ya, kita telah berhasil membuat SPT untuk tahun 2016 yang kemudian akan kita submit. Klik menu submit SPT. Kemudian ada 4 action yang bisa kita lakukan. Lihat SPT, ubah SPT, hapus SPT. Action terakhir kirim SPT. Klik kirim SPT, kemudian akan muncul pop up. Lihat kembali SPT Anda, jenis formulirnya 1770S, tahun pajaknya 2016, betul, statusnya nihil, catatannya lengkap. Apabila sudah lengkap, kita akan kirimkan dengan terlebih dahulu mengambil kode verifikasi. Klik di sini, token telah dikirim ke email Anda. Segera cek inbox di email, akan ada kiriman dari DJP Online berupa nomor atau kode verifikasi. Kita copy, lalu press pop up tadi, lalu klik kirim. Ya, SPT Anda berhasil dikirim. Bukti penerimaan elektronik juga telah dikirimkan ke email.